bagaimana cara teknis untuk mengisi SKP-nya. Jadi ditampilkan aja Mas. saya share screen, saya share screen dulu. Punya saya juga ditampilkan dulu aja. Oh, nggih. Jadi ini saya sampaikan Bapak Ibu, ini adalah akun dari saya, isiannya sudah saya isi ya, atas dasar perjanjian dengan direktur, beberapa item capaian IKU dari Politeknik Jember. Nah, nanti setelah isian ini kami lakukan, Bapak Ibu selanjutnya bisa mengambil dari beberapa metrik sesuai dengan kebutuhan SKP Bapak Ibu dosen. Itu Mas Hafib ya. Mungkin monggo. Terus, Pak. Selanjutnya pakai akunnya Bu Yun. Ini saya simulasikan langsung dari akunnya Bu Uyun. Jadi yang perlu pertama diperhatikan adalah di kolom ketika sudah login, di kolom pertama adalah tahunnya SKP itu kita pilih yang 2024, dan di durasi itu adalah 1 Januari hingga 31 Desember 2024. Jangan lupa diklik di set. Selanjutnya kita pilih rencana SKP. Rencana SKP kita juga harus melihat bahwasanya data diri kita, juga pejabat penilainya. Nah, khusus untuk Bapak Ibu dosen yang memiliki jabatan di luar jurusan manajemen agribisnis, seperti contohnya Pak Alwan gitu kan. Jadi nanti pejabat penilainya itu, karena Pak Alwan ini adalah Kepala UPA Perpustakaan, nanti pejabat penilai kinerjanya itu adalah langsung di bawah Direktur Politeknik Negeri Jember. Nah, siapa yang nanti ngeset pejabat penilainya itu adalah kepegawaian, bukan dari jurusan. Jadi kita hanya mengecek nanti benar atau tidak pejabat penilainya. Kalau sudah benar, kita langsung bisa membuat SKP, tapi kalau seandainya masih belum, maka kita data siapa saja Bapak Ibu dosennya itu, nanti tinggal kita sampaikan kepada kepegawaian. Nah, langkah berikutnya yaitu membuat SKP. Kita klik tombol buat SKP di pojok. Maaf Mas Afif, sebelum ke langkah berikutnya, di saya itu ada tulisan Anda belum punya tim kerja katanya. Gimana ini? Itu Bu, di tombol 2024 yang di atas itu, jenengan pilih 2024 Bu. Pilih 2024. Ya sudah, sudah tak klik. Nah, diklik set Bu. Oh, di set. Oke. Punya saya kok masih lektor kepala ya? Oh, enggak, Pak Nanang. Itu nanti kepegawaian yang harus yang mengupdate. Iya, Pak, nanti kepegawaian untuk posisi jabatan. Iya, tapi tidak apa-apa lektor kepala itu kita set aja. Enggak, buatan apa-apa Pak Nanang, karena pada saat ini memang data ini yang tersedia saat ini seperti itu, nanti gampang bisa langsung istilahnya kita laporkan kepada kepegawaian untuk update. Lanjut pelan-pelan kayak gitu ya. Pelan-pelan. Sampai sekarang belum bisa ini, gimana ya? Punyanya sudah saya gimana? Punya Bu Sri nggih, Bu Sri? Iya. Kalau di data pegawai tim kerja, ngoten Bu Sri. Oh.
data pegawai tim kerja itu kosongan. Nggak ada nih, Bu. Data pegawai. Harusnya ada ini. Ya, Anda belum memiliki tim kerja. Ngapunten nggih, bisa share screen nggih Bu Sri. Bisa langsung saya bisa langsung saya. Oke, ini sebentar. Tahunnya tak ganti dulu. Oke. Oke. Ini Di share screen mawon Bu Sri supaya ya di screen terus Enggak, di-share di di-share di Zoom, Bu. sini, Bu, di Zoom, Bu, supaya saya bisa melihat. ya. Di Zoom-nya share screen. Share, ada Oke. share. Ini ya. Ya, gitu. Tuh. Ya. Oh, ini ya. Coba refresh, Bu, di-refresh itu. Refresh. Iya, refresh, Bu. Yang Oh, ini tahunnya ya. Bu Sri salah, tahun 2025 ini Bu Sri. Lah ini, Bu. Berubah 2020. lagi. Berubah Yuk. lagi. Coba dirubah Bu Sri tahunnya. Ya, bentar ya. Dirubah. Kita rubah. Oke, 2024. Set. Terus kemudian itu klik set yang sebelahnya kanan lektor kepala. Ini. Ini, Bu. Klik Tombol set Nah, yang iya. nah, oke. Nah, coba sekarang di data pegawai. Sebelah kiri. Data pegawai. Ya, Oke, itu Bu. tim Tim kerja. kerja. Oke. Oh, Sudah alhamdulillah ada. sudah. Berarti Oke. SKP yang di bawah, Bu, SKP buat rencana SKP. Oh, SKP ya. Klik. Oke. Rencana SKP. Oke, alhamdulillah sudah. Oke. Lanjut. Stop screen, Bu, saya share screen Oke. punya. Yang mana buat rencana SKP tadi itu di mana? Di Pak, di menu di bawahnya data pegawai itu kan ada SKP, itu diklik rencana SKP. Share. Tim kerja terus? Kok enggak ada ya? Oh, tim kerja mboten ada punya Pak Nana. Tim kerja ada. Oh, ya, Tim kalau kerja sudah namun ada, diabaikan. Tinggal ini Pak Nanang. Rencana. Di SKP, klik tombol SKP yang di bawah data pegawai itu, terus klik rencana SKP. Mana data pegawai kok nggak ada ya? Share screen, Pak, supaya saya bisa Pak, Bisa, laptop saya tiba-tiba nggak bisa untuk Zoom ini. Ini saya pakai HP. Oh, okay. Tiba-tiba down tadi nggak bisa untuk Zoom, nggak tahu kenapa ini. Saya pakai HP. Oke, ada di sini tuh Pak, Pak, tombolnya Pak. Jadi ketika sudah posisinya Pak Nanang seperti ini, tampilannya, sekarang, Iya. Nah, itu di menu sebelah kiri sini, itu ada tombol SKP. Ini. Kok nggak ada ya? Oh, SKP ya, terus? Diklik ya? Tombol SKP diklik. Oke, Pak Nanang, diklik. Iya, diklik. Keluar SKP, keluar evaluasi ya. Keluar rencana kerja. Rencana SKP. Keluar rencana SKP, Rencana SKP. Diklik rencana SKP ya, Pak. Ya, saya klik ya. Oke. Ya, keluar nama saya itu. Persis punya Bu Sri tadi. Oke, ya. Berarti udah oke. Saya masih insinyur MM. Oh, perlu itu update di My ASN nanti ya, Pak. Jadi kepegawaian yang bisa melakukan update menikah. Iya. Ya, saya juga ini barusan nge-close sendiri ujungnya. Terus gimana saja nggak apa-apa? Punya saya juga masih insinyur Sri Sundari ini. Mungkin ya Bapak Ibu sekalian, kalau untuk update validasi data pribadi silahkan diupdate di Dikbud HR. Oh iya, leres. Karena itu connect nanti. Jadi kalau di situ datanya kalau sudah masuk semua, nanti ada sinkronisasi dengan
BKN, dan sinkronisasi dengan BRIN. Maka semua data yang berhubungan dengan sistem ini akan berubah semua, Pak. Oke, laras. Harus Dikbud HR dulu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa ngotak-ngatik di sini kalau di Dikbud HR itu belum diupdate. Mungkin begitu Tapi sementara. bisa kerja terus ini nggak bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kemarin Bisa, sudah Pak. saya laporkan ke pegawaian beberapa nama yang tidak ada kesesuaian dengan apa yang dimiliki Bapak Ibu terkait jabatan, pangkat itu Iya. kan saya laporkan gitu. Mungkin nanti akan ditindaklanjuti ke pegawaian. Monggo, monggo. Punya nanti. saya juga masih lektor ini. Penata Iya, Bu. tingkat 1 3D. Ya sama, Oke. 3D. Berarti nggak bisa dirubah di sini ya? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Bisanya Tidak hanya bisa, di Bu Dikbud Sri. HR. Dari Oh, gitu. benar kata Pak Jamali. Jadi memang harus diperbaruinya di HR itu. Dikbud Dikbud HR. HR. Dikbud HR. Iya. Baru kemudian jenengan Nanti buka di otomatis sinkron, Bu. Kalau semua itu sistem akan bekerja. Jadi sepertinya memang begitu. Jadi harus masuk ke Gak apa-apa Bu Sri, diikuti dulu sekarang ini, nggak usah ngisi Oke. ini Bu Sri. Nanti setelah selesai baru Bu Sri perbaiki di Dikbud HR-nya, ngaten mawon. Oke, Nggih. oke. Supaya ini bisa jalan. Oke. Monggo dipun lanjutkan Mas Habib. Tadi sampai mana gitu? Sampai membuat SKP, Pak. Buat Dan SKP gitu. tombol membuat SKP. Rencana SKP. Jadi kita membuat rencana SKP terlebih dahulu. Kita membuat SKP ya, jika tombol buat SKP, kita klik OK. Nah, di sini ada tombol tambah hasil kerja cascading. Cascading itu mengalir dari bawah, mengalir ke bawah, maksudnya dari pimpinan pusat mengalir ke bawah gitu kan. Ada yang pekerjaan yang non scading. Nah, jadi ada tombol plus dan tombol apa ini? Step 3 ini. Nah, Yang mana itu? kalau di sini, Pak, di tombol ini, Pak, di tombol Kalau pakai HP susah, Pak Nanang. Tapi ya anunya pakai HP. Ada tombol plus tuh di hasil kerja bagian utama ada tombol plus. Nah, itu adalah nambah hasil kerja utama cascading. Ini cascadingnya ini adalah ada 8 ini sebenarnya, dari direktur memiliki program kerja itu dialirkan kepada Bapak Kajur. Nah, bagaimana untuk yang Bapak Ibu dosen? Nah, untuk Bapak Ibu dosen itu tidak perlu tidak perlu mengisi, seandainya contoh persentase lulusan seandainya gitu kan. Lah ini tidak perlu kita isi, hanya saja seandainya contohnya punya Bu Uyun, SKP-nya Bu Uyun itu kan, atau SKP ini kan pekerjaan tahunan. Jadi pekerjaannya Bu Uyun itu kan seandainya contohnya melaksanakan perkuliahan atau tutorial kepada mahasiswa sejumlah sekian atau sejumlah 12 SKS tiap tahun seandainya gitu. Maka kita langsung aja klik tombol hasil kerja non cascading. Jadi kita inputkan di sini penugasan dari ketua tim jurusan manajemen agribisnis. Mungkin kalau di SKP-nya Bapak Ibu itu kan di Excel-nya itu penugasan ngajar, penugasan membimbing skripsi, penugasan membimbing PKL, itu kan dari KPS kalau yang di Excel. Nah, itu ternyata karena SK-nya itu dari Kajur, maka penugasan itu harus diketik ketua tim jurusan manajemen agribisnis, seperti itu. Selanjutnya untuk indikator.
indikatornya ini target terpenuhinya pelaksanaan perkuliahan ini sebanyak 12 SKS per tahun. Ini punya Bu Yun, nggih. 24 SKS tahun, Mas. 24 SKS per tahun, nggih. Terus kemudian kesesuaian SKS pengajaran itu harus 100%. Kemudian ketepatan waktu pelaksanaan pengajaran sesuai dengan kalender akademik. Kita klik simpan. Nah, maka di sini langsung muncul apa? Indikator target kinerja. Jadi lebih enak sebenarnya kalau pakai Excel, ada Excel-nya Bapak Ibu, tinggal kopas-kopas saja, copy paste gitu aja, enak. Jadi tinggal Excel-nya Pak, waktu membuat yang di tahun kemarin kan pakai Excel itu, pakai manual. Menawi ada filenya, Pak Nanang, kalau nggak ada, mungkin hanya ada di ini, hanya PDF jurusan yang punya, PDF SKP-nya Bapak Ibu, yang sudah kami share di Google Drive jurusan itu. Terkait itu Mas, pengisian tadi kan harus nyambung ya biar tersusun bullet number ini. Coba diulang. Saya contohkan yang kedua lagi untuk apa? Nambah hasil kerja, nggih. Nah, untuk indikator, khusus untuk indikator di Excel itu kan biasanya hanya ada min kan gitu kan ya, ada apa? Strip terpenuhinya target Mas. Target terpenuhinya kegiatan membimbing mahasiswa praktek sebanyak 8 mahasiswa per tahun katanya gitu. Nah, kalau di aplikasi jangan menggunakan tombol atau tanda strip ini, karena kalau hanya pakai tanda strip, kalau kita simpan itu jadinya gini nanti. Jadinya apa? Hanya satu kalimat. Iya, hanya jadi satu kalimat. Jadi harusnya itu menggunakan tanda titik koma untuk pemisahnya. Jadi ini dikasih titik koma. Sini juga titik koma. Ketika disimpan pasti ada 3 item langsung otomatis keisi nanti di sini. Ada mungkin dari sini ada yang untuk teknisnya. Oh, kenapa kok enggak yang Mas, yang cascading dimasukkan seandainya gitu kan? Mungkin ditanyakan kenapa yang seandainya persentase lulusan S1 yang berhasil memiliki pekerjaan studi, melanjutkan studi atau menjadi wirausaha seandainya gitu kan? Kenapa kok enggak dimasukkan yang mengalir dari direktur? Karena item ini adalah pekerjaan atau apa sih istilahnya itu, perjanjian kinerja antara Bapak Kajur dengan direktur. Nah, jadi untuk yang Bapak Ibu dosen kepada Kajur itu tidak perlu mengisi yang ini, tapi sebenarnya pekerjaan Bapak Ibu dosen itu sudah secara tidak langsung mendukung pekerjaan tersebut. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa yang isinya ini yang memang dikerjakan oleh Bapak Ibu dosen saat ini. Oke. Lanjut, siap. Ada pertanyaan lagi. Tanya Mas, untuk yang indikator ini berarti kita sendiri yang ngisi ya Mas?
Iya Bu, indikator itu adalah target pribadi. Seandainya ngajar itu setiap semester jenengan itu target berapa seandainya gitu kan. Kalau tidak salah itu sudah ada ketentuannya kalau tidak salah. Kalau tidak salah itu 12 SKS per semester kalau tidak salah. Jadi setahun Nggih, itu leres Mas. Nggih, 24. nggih, setahun itu 24 SKS per tahun. Terus kemudian membimbingnya itu membimbing PKL seandainya gitu kan, itu berapa mahasiswa setiap tahun. Nah itu Maksimal 8. Nggih. 8 kan gitu kan. Nah itu targetnya harus diisi Bapak Ibu sendiri nanti yang di sini anunya, target individu. Jadi bukan jurusan yang, tapi walaupun itu sudah ketentuan dari Polije, tapi Bapak Ibu nanti yang isi. Ngisi dia capaiannya Ibu, Bapak Ibu. Capaiannya. Oke. Nanti itu, Bu. Tapi kan ini kan sudah sampun ketentuan ini, sampun ketentuan kan. 8 mahasiswa per tahun, 24 SKS per tahun, itu kan sampun ketentuan. Nah, nanti capaiannya, lah itu sesuai yang Bapak Ibu kerjakan nanti. Nanti tapi sebelumnya ini kan masih rencana ini, rencana hasil kerja itu. Terus kemudian saya boten lanjut semuanya nggih yang hasil kerja ini. Hanya saya kasih 2 contoh supaya agak cepat, soalnya nanti saya yakin akan banyak pertanyaan nanti setelahnya ini kan. Ini saya klik yang saya isi yang untuk kegiatan tambahan. Tadi kan yang utama, kegiatan yang utama. Sekarang yang tambahan. Untuk yang tambahan, itu contohnya seandainya menjadi anggota organisasi profesi Perhappy, seandainya gitu kan. Nah, itu penugasan dari Ketua Tim Jurusan Manajemen Happy Business. Target terpenuhinya. Oke. Oh, untuk indikator itu jangan lupa nggih Bapak Ibu. Jadi kata-kata di awal itu yang pertama itu ada target terpenuhinya. Terus kemudian yang kedua itu adalah kesesuaian 100% dari target. Terus kemudian ketepatan waktu pelaksanaan. Hanya itu anunya. Jadi ada 3. Jadi jangan ada kata-kata yang lain anunya yang di indikator. Yang pertama itu adalah target terpenuhinya pelaksanaan hasil kerja ini, terus kemudian kesesuaian 100% dari target, kemudian ketepatan waktu dari target tersebut. Nah, jadi sudah saya anggap sudah selesai ini, maksudnya hasil kerja utama sudah keisi penuh, seandainya gitu. Terus kemudian tambahan juga sudah keisi penuh. Selanjutnya ngisi lampiran dukungan sumber daya ini. Nah, untuk isian lampiran ini itu isiannya sudah default, maksudnya sudah secara umum sudah ada. Biasanya di Excel itu sudah tersedia itu di contohnya seperti ini. Sebelum lampiran ada Mas perilaku. Oh, Pak itu Pak, kalau sudah penilaian nanti Pak. Oh, sudah penilaian baru muncul. Baru muncul. Kalau yang ini belum Pak. Karena masih rencana ini Pak.
Jadi sudah keisi semua nggih. Istilahnya hasil kerja utama sudah keisi, hasil kerja tambahan sudah keisi, selanjutnya lampiran juga sudah keisi. Nah, kalau sudah keisi semuanya, maka di sini langsung akan muncul tombol ajukan SKP. Kalau tidak keisi, itu tombol ajukan SKP itu tidak akan muncul. Jadi seperti itu. Jadi langsung saya langsung saya apa istilahnya? Mas, saya klik ajukan. untuk lampiran itu yang isi siapa? Kita. Jenengan, Bu Sri, nggih. Lampiran itu apa isinya? Lampiran itu ini isinya Bu Sri. Seandainya kalau dukungan sumber daya itu dukungan sarana prasarana pembelajaran, uang kelas, RPS modul, LCD, komputer gitu. Terus kemudian sarana praktikum. Nah, ini itu bisa di ini enggak dikasih contoh enggak? Ini kayak gini, maksudnya kita isinya biar enak gitu. Oh. Ada di Excel yang kita kerjakan dulu, Bu Sri. Ada di Excel gitu. SKP 2004. Di ada di sheet SKP lampiran 2024 SKP. itu. Ada sheetnya itu lampiran SKP. Jadi itu sama semua kok, dari semua Bapak Ibu dosen itu ada semua itu. Sama semua, kata-katanya sama kok yang untuk lampiran. Jadi Bapak Ibu harus nyanding istilahnya apa ya, buka Excel-nya juga SKP yang sebelumnya gitu. Biar mudah untuk copy paste-nya. Tidak ngetik manual nanti. Ya, oke. Oke, kalau sudah saya klik ajukan SKP. Oh, bentar. Awalnya gini. Di sini ada status sasaran kinerja pegawai, itu ada 2. Belum diajukan dan belum disetujui awalnya. Ketika sudah klik ajukan SKP, maka di sini statusnya akan berubah menjadi sudah diajukan tapi masih belum disetujui. Nah, ketika sudah seperti ini statusnya, mohon Bapak Ibu dosen konfirmasi kepada Pak Kajur, entah itu WA gitu, jadi Pak saya sudah ajukan SKP gitu kan ke Pak Kajur, maka nanti Pak Kajur itu langsung accept SKP-nya Bapak Ibu. Kenapa kok harus di-accept? Karena nanti harus mengisi, setelah di-accept atau disetujui, itu akan mengisi capaian hasil kinerjanya. Saya contohkan punyanya Bu Yun ini, karena sudah klik ajukan, saya coba login menggunakan akunnya Pak Taufik. Jadi untuk yang punyanya Pak Taufik itu statusnya kan nah, jadi kayak gini. Oh, ini Pak Alwan sudah mengusulkan tapi masih belum disetujui. Ini masih. Tapi karena yang dicontohkan itu punyanya Bu Uyun, tadi kan sudah diajukan oleh akunnya Bu Uyun. Melihatnya bisa melihat Pak Taufik isinya kan ngeten. Terus bentar masih loading. Langsung diklik disetujui yang punyanya Bu Uyun. Jadi statusnya itu sudah disetujui. Tak kembali punyanya Bu Uyun. Ketika rencana SKP sudah disetujui, maka statusnya tadi yang awalnya merah itu menjadi sudah disetujui. Ketika sudah disetujui, karena statusnya sudah disetujui, maka kita harus mengisi capaian kinerja kita. Untuk mengisinya itu ada di evaluasi akhir. Di awalnya kan SKP, rencana SKP untuk melihat. Nah, itu ada di tombol evaluasi akhir di bawah sini. Nah,
Di sini baru kita klik tombol isi realisasi. Seandainya contoh pekerjaan melakukan perkuliahan dan membimbing mahasiswa sebanyak 12 SKS per semester gitu kan. Nah, dalam setahun kan 24 SKS. Ternyata realisasinya kita itu seandainya punya Bu Yun ini ada capaian 29,5 SKS. Klik simpan seandainya gitu. Jadi kalau sudah keisi realisasinya, warnanya tidak merah lagi kan, agak abu-abu sudah warnanya. Saya coba untuk saya isi semuanya dulu ya, yang ini. Yang ini membimbing mahasiswa kuliah nyata ini capaian 10 mahasiswa. Terus ini capaian. Itu dilihat di SK ya, Mas? Enggak, Bu. Jadi realisasinya itu sesuai dengan SK-nya jenengan. Jadi kalau di sini targetnya 8, capaiannya 10, berarti kan nanti umpan baliknya itu kan Pak Kajur memberikan penilaian itu kan di atas ekspektasi kan gitu. Jadi kalau bisa itu minimal 8, realisasinya juga 8 nonton anunya. Apa? Pekerjaannya. Tapi insya Allah kalau masalah hasil kerja proses belajar mengajar ini di atas ekspektasi semua kalau untuk Bapak Ibu dosen ini kayaknya ini. Soalnya dari jumlah mahasiswanya dengan jumlah dosennya hasilnya itu tinggi kayaknya. Jadi seperti itu. Setelah keisi semua realisasinya sesuai dengan yang dikerjakan pada tahun 2024 sesuai SK-nya, maka di sini akan ada muncul ajukan realisasi. Maka kita klik ajukan realisasi. Setelah diajukan realisasi, nanti dari Pak Kajur itu akan memberikan umpan balik. Saya simulasikan login punyanya Taufik dulu. Jadi sebenarnya bebannya Pak Taufik ini liburan ini ngeceki apa? Ngeceki SKP-nya Bapak Ibu dosen ini validasi ini sangat banyak ini. Jadi punyanya Bu Ngendong laptop Mas. Nah, jadi tadi kan sampun diisi realisasinya punya Bu Yun. Harusnya hanya 24, kok capaian 29, maka di sini dinilai di atas ekspektasi. Nanti di sini dikasih komentar sama Pak Taufik karena capaian lebih besar dari target. Maka hasil kinerja di atas ekspektasi. Nanti yang ngisi ini adalah Pak Taufik Andi. Ya. Ini juga di atas. Nih, kalau ini sesuai ekspektasi karena satu kegiatan gitu. Targetnya satu kegiatan, tercapainya satu kegiatan. Tapi kalau targetnya satu kegiatan, realisasinya tidak pernah melakukan kegiatan, maka di bawah ekspektasi. Kok mah? Nah, setelah ini tadi yang ditanyakan Pak Taufik baru mengisi. Perilaku muncul. Perilaku muncul, Pak. Jadi perilaku kerja itu orientasi pelayanan, dengan nanti Pak diketik juga ya Pak ya ini Pak supaya cepat aja ini saya contohkan. Oh iya Mas.
saya contohkan kasih. Untuk Mas Habib, buktinya apa dilampirkan juga? Ini ada gambar. Yang pundi, Pak? Bukti yang mana? Ini gambar kanan sendiri apa gambar? Hijau, Pak. biru hijau ini kanannya. Oh, ini Pak. Nopo kalau mau menghapus umpan balik, seandainya sudah keisi data di atas ekspektasi ya kan nggih. Kalau kita klik yang merah ini, maka akan kereset hasilnya, ngoten. Ini nggih, saya contohkan nggih. Ngoten Pak Topik. Sebelahnya Mas, sebelah yang biru. Ngopi ini Pak. Oh, ngopi ya. Kopi. Pilih template ngoten lah ini kan, ada anunya. Masih ada template kata-katanya. Adanya di atas ekspektasi. Luar biasa gitu kan. Nah ini luar biasa, terima kasih atas kinerjanya sampai gitu kan. Belum sampai mutasi saya ini. Itu template dari Kemdikbud Pak, tapi kata-katanya itu buatan masuk kayaknya, buatan masuk di sini, makanya tadi saya contohkan hanya contohkan diketik manual gitu. Tapi kalau enggak masalah sih, langsung ini aja. Misalnya Enak kopi Pak Bek, biar nggak kemeng. Gitu ya. Terus. Jadi mohon Bapak Ibu setelah ngisi nanti segera diajukan biar saya mengetahui saya nanti segera isi. Siap. Ini saya lanjut dulu nggih Pak Taufik ya. Saya ada gambaran nggih. Lanjut dosen. Nggih. Jadi saya klik proses evaluasi tadi itu, terus kita klik di atas ekspektasi diisi semua nggih. Ya. Jadi nanti predikat kinerja pegawai itu sangat baik. Jadi kalau bisa itu sangat baik semua. Sangat baik semua. Jadi, supaya naik pangkat semua Bapak Ibu dosen yang ada di jurusan Kemenhan. Supaya cepat naik pangkatnya. Oke. Tapi tidak saya lanjutkan ke simpan hasil evaluasi karena kalau sudah saya klik simpan punyanya Bu Yu nanti tidak bisa direset ini nanti. Mas Afif, mungkin ya. Dari Mas Afif ya. Lah terus aku sempat sih. Itu Bu Eni. Iya. Ngoten Bu Eni. Untuk yang SKP ini di sini kan ada konsekuensi itu kan. Di lampiran itu kan ada konsekuensi kan ngoten. Jadi SKP ini juga pertama itu memang digunakan untuk kenaikan jabatan dan pangkat. Yang kedua itu direkomendasikan untuk pembayaran tunjangan fungsional. Terus kemudian direkomendasikan untuk pembayaran sertifikasi dosen. Jadi penilaian SKP ini nah, kalau seandainya memang ada tukin, itu nanti ada konsekuensi di sini. Kalau punya admintek itu ada item itu direkomendasikan untuk pembayaran tunjangan kinerja. Jadi memang nanti itu Bu, kalau sampun didok sama Pak Jamali tunggu didok. Jadi kalau tidak salah SKP ini nilainya SKP itu juga untuk menentukan atau dasarnya kepegawaian itu mengusulkan pembayaran tunjangan fungsional dan tunjangan pembayaran sertifikasi dosen. Jadi seperti itu Bu, sanes sanes. Tapi apa perlu dicetak Mas Afif? Untuk yang chat
Kalau yang cetak itu gini, kapan dibutuhkan versi cetaknya? Ketika nanti Bapak Ibu mau mengusulkan kenaikan jabatan fungsional atau naik pangkat. Nah, kalau selama tidak mengusulkan itu, hanya disimpan di online ini sudah cukup. Yang penting ada isinya, ada nilainya pun di ini. Karena kan sudah include ini, sudah connect sama Dikbud HR dengan semua aplikasi yang di Kemendikbud kan sudah connect semuanya. Tapi intinya, kalau tidak salah itu, informasi dari kepegawaian itu, sampai tanggal 31 Januari 2025, SKP 2024 ini harus sampai selesai dinilai oleh Pak Kajur, agar proses kepegawaian dari Bapak Ibu dosen, ASN, itu lancar, kalau ada infonya seperti itu. Ya. Tapi bisa disimpan PDF nggih Mas Afif? Bisa, Bu. Bisa langsung di-download nanti hasilnya. Terus kemudian saya share saya tunjukkan di sini. Nanti arsip SKP itu di SKP ya, di bawah kan ada arsip SKP, itu bisa di-upload kok. Di sini bisa di-upload arsipnya Bapak Ibu dosen nanti di sini. Jadi nggak bingung. Kalau dulu kan bingung kan, aduh SKP ku mana yang tahun kemarin gitu. Tapi insya Allah karena ada aplikasi ini, nanti kalau masih ada kebingungan untuk masalah teknis ya, sanes masalah masalah accept-nya, maksudnya masalah persetujuannya, tapi masalah teknisnya saya siap untuk dihubungi untuk ya apa ini Mas, Mas, gitu kan. Intinya ini ya. Insya Allah saya bantu untuk Bapak Ibu dosen untuk bagaimana ini. Mungkin untuk saat ini untuk Bapak Ibu dosen mengisi rencana SKP dulu sesuai dengan SKP yang lama, yang manual di Excel kemarin itu diisi, terus diajukan kepada Pak Kajur. Mungkin bisa Pak Kajur, bisa agar tercapai semua untuk Bapak Ibu dosen ini. Jadi setelah mengisi rencana SKP, itu kan harus disetujui dulu sama Pak Kajur, terus kemudian ngisi capaian, setelah itu dinilai, dikasih umpan balik, kan bolak-balik 4 kali kalau tidak salah, 3 kali gitu kan. Nah itu kan sepertinya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Mungkin bisa diberikan deadline untuk Bapak Ibu, bukan deadline timeline untuk untuk supaya lancar semua untuk kegiatan kepegawaian di jurusan LMH. Mungkin ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu, apabila ada yang kurang jelas nanti videonya nih kami share juga sama grup biar bisa untuk dipelajari lagi. Oke, siap, matur nuwun. Jadi ngapunten Bapak Ibu karena waktunya itu istilah orang bilang kompetitif ya, mepet, ada waktu dan juga libur panjang beberapa hari terkait libur hari-hari besar dan juga cuti bersama, sehingga efektifnya di tanggal 30 dan 31 saya mohon paling tidak hari Senin itu sudah diajukan sehingga kami validasi untuk diisi oleh Bapak Ibu dosen. Atau nanti kalau saya cek ada yang sudah mengajukan, segera saya validasi dan segera untuk diisi capaiannya. Paling tidak hari Senin sampun masuk untuk kami validasi sehingga bisa dilanjutkan mengisi capaian Bapak Ibu, dan selanjutnya saya akan menyesuaikan capaian-capaiannya untuk kami isi dan nanti sampai final menjadi SKP dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang
ditanggapi terkait itu hari Senin kaget gitu. Tanggal 29 nggih Pak Kajur. Nggih. Mudah-mudahan hari ini segera diisi dan diajukan. Mungkin terkait seperti Bu Dr. Sri Sundari dan Prof. Nanang yang masih terkendala terkait jabatan, tidak kesesuaian antara pangkat dan lainnya, bagi Bapak Ibu dosen lainnya, bisa langsung menghubungi kepegawaian. Dan saya kemarin juga sudah menyampaikan nama-nama Bapak Ibu dosen yang masih terkendala terkait akunnya ya. Terkait tidak ada kesesuaian pangkat jabatannya. Sudah saya sampaikan. Untuk tindak lanjutnya kami nunggu kepegawaian, berarti belum ditindaklanjuti sama kepegawaian. Mungkin atau bisa Bu Sri kontak langsung ke Mas Bangkit atau Mbak Ari dan Prof. Nanang juga yang masih terkendala terkait jabatan fungsionalnya, bisa langsung terkait pengumuman itu. Baik, terima kasih Pak Kajur. Jun, ini tanggal 27 atau kalau 27 Senin, kalau tanggal 29 itu Rabu. Yang mana Pak Kajur? Senin Bu, saya tadi tidak lihat tanggalan, 29 tak kira Senin. Paling tidak Senin itu sudah ada yang mengajukan. Oke, tanggal 27 Januari nggih. Oke. Ikan cepat, ikan gabus Bu, lebih cepat lebih bagus. Izin bertanya Pak Kajur. Nggih, sinten niki? Bu Tanti. Oh, Bu Tanti nggih. Nggih, mau tanya juga teknis. Tadi kan disarankan itu kalau ada Excel kan lebih mudah. Cuma teknisnya gimana kalau misalnya teknis kita sudah manual Excel apa bisa di-copy atau hanya untuk memandu aja gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya tadi kan kasusnya Bu Sri sama Prof. Nanang tuh kan ini ya masalah data nggak ini. Saya juga sama gitu. Apakah kalau misalnya belum benar tapi kita sudah ngajukan itu nggak masalah gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Soalnya kan ini Senin. Sementara kalau untuk nunggu kepegawaian dan juga harus tadi yang dibilang harus pakai apa namanya dikti HR itu kan ini apa namanya butuh waktu gitu. Kayaknya harus diselesaikan oleh institusi gitu. Mohon arahannya. Baik, terima kasih Bu Tanti ya. Terkait Excel itu untuk membantu kita mempermudah biar tidak mengetik manual gitu, sehingga apabila ada kesamaan terkait penugasan dan kalimat-kalimat bisa di copy paste langsung dipindah ke ESKP-nya. Terkait penyesuaian fungsional, jabatan fungsional dan pangkat itu memang perlu proses ya melalui Dikbud HR dan juga mungkin untuk mengejar target sampai tanggal 31 nanti tidak ada masalah, tetap lanjutkan aja mengisi SKP-nya. Nanti kalau Bu Tanti nanti sudah merubah merevisi melalui Dikbud HR itu insya Allah secara sistem akan berubah nanti. Siap. Jadi mohon Bapak Ibu juga sering melihat-lihat di Maya ASN, di BUT-HR dan biar penyesuaian terhadap Bapak Ibu terkait pangkat, jabatan dan sebagainya biar tersinkron dengan semua aplikasi kementerian yang ada. Itu Bu Tanti Iya Pak Kajur, saya takutnya kayak kemarin ceritanya kalau ini bisa hilang gitu, kalau belum benar gitu terus di reset itu bisa hilang. Kemarin pas lagi saya takut itu juga gitu, tapi aman ya? Insya Allah aman ya Mas Habib ya. Insya Allah aman. Kalau ini maksudnya hilang itu kayaknya itu belum disetujui itu Pak. Di reset SKP-nya. Ya, siap. Mas Andi, presiden coba. Monggo Mas Andi. Oke, punten.
Terkait username Pak sama password yang nggak bisa login tuh gimana nggak ya Pak? Username sama passwordnya. Untuk Mas Andi. Jadi untuk yang di ESKP ini itu kan istilahnya untuk Bapak Ibu dosen yang ASN-nya sementara masih ada yang datanya yang terdata di sini. Jadi untuk teman-teman yang PPNPN dan CPNS dan P3K yang baru kemarin itu datanya masih belum masuk teng mriki. Nah, itu adalah dari kepegawaian. Jadi istilahnya untuk yang masih belum itu nanti akan mengisi SKP-nya atau membuat SKP-nya itu secara manual menggunakan Excel dulu. Nanti nunggu informasi dari kepegawaian seperti itu. Mungkin itu jawabannya Mas Andi. Untuk tadi saya cari di sini saya share screen dulu nggih yang Mas nama-nama daftar nama istilahnya yang terdata di aplikasi ini pada saat ini. Nah, itu adalah ini untuk Bapak Ibu dosennya, Pak Alwan, Bu Amalia, Bu Arisia, Bu Aulia, Pak Bagus, Bu Dati, Bu Delta, Bu Dewi, Pak Danang, Pak Dinu, Bu Dia, Bu Fitri, Mas Freddy, Mas Huda, Bu Ida, Bu Julia, Bu Linda, Bu Lintang, Pak Lulu, Pak Edwin, Pak Muksin, Pak Nanang, Bu Naning, Bu Okta, Bu Paramita, Pak Jamali, Bu Retno, lah Pak Ridwan Iskandar, walaupun sudah pensiun ini tetap ada. Memang ini masih belum detail sama kayaknya ini sama siapa kepegawaian. Pak Rijal Perlambang, Bu Sekar, Bu Sri Sundari, Bu Sumarlina, Bu Tanti, Bu Tia, Bu Uyun, Bu Weni. Oh nggih, khusus untuk Bu Okta sama nggih kalian Bu Putri nggih. Ini kalau bisa nanti sebelumnya kita nge-zoom sama Bapak Ibu teknisi ASN itu nggih. Napa? Kalau bisa SKP-nya diajukan Bu untuk hari ini Bu, kasihan napa? Teknisinya nanti boten bisa ngisi kalau punya Bu Arisia atau Bu Putri sama Bu Okta belum big ini. Tapi insya Allah saya bisa bantu untuk nanti. Kalau itu tadi juga yang saya mau tanyakan Mas Afif sebenarnya. Cuman kalau nanti mau mau nge-zoom sendiri gitu mungkin nanti mau saya tanyakan itu. Kalau untuk Kaleb saya sama Bu Okta berarti apa yang saya tulis di sini di SKP saya berarti nanti bisa di cascading oleh teman-teman teknisi, ingatan nggih? Nggih, leres Bu. Jadi pekerjaan apa yang di situ seandainya ngoten nggih, yang jenengan kerjakan seandainya nanti yang di cascadingkan itu yang sesuai untuk pekerjaan teknisi atau PLP ngoten. Seandainya tapi kalau membimbing PKL ngoten kan, lah itu kan buatan masuk kan ngoten. Lah itu jangan di cascadingkan ngoten secara teknisnya. Caranya mengcascadingkan pripun? Diajukan dulu tambah hasil kerja bisa atau tambah hasil kerja ngoten di unsur tambahan itu tambahan kinerja nggih. Jadi jenengan itu nanti di situ kan menduduki jabatan sebagai Kaleb berdasarkan SK dari direktur seandainya ngoten nggih. Lah itu yang di-cascadingkan kepada teknisinya nanti. Oh, saya nanti mungkin saya sama Bu Okta dulu ya, privat dulu nanti mungkin. Kalau dibahas di sini nanti kepanjangan gitu ya Bu Okta ya. Nanti teman-teman yang lain kan enggak ini ya. Jadi mungkin nanti gimana cara mengcascadingkan gitu. Atau mungkin nanti kan mulainya dengan teknisi kan jam 7 atau sebelumnya kita online dulu sama Mas Afif jam 6:30 itu Mas Afif saged napa mboten nggih? Maksudnya lewat Zoom setelah Zoom ini seandainya ini pun ditutup kita
lanjut mboten napa-napa Bu. Jadi nanti jam 7 itu kan enak pun langsung sama anunya. Nggih, siap. Pripun? Nggih, siap. Nggih, siap matur nuwun. Siap. Matur nuwun. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi deh. Apunten, mau nanya dulu sebentar, sedikit aja. Untuk yang melaksanakan perkuliahan itu, menika yang betul penugasan dari ketua tim jurusan manajemen agribisnis, artinya dari Pak Kajur, atau dari direktur, karena SK itu kan dari direktur, atau kalau surat tugas pakainya nanti SK nopo surat tugas gitu Pak? Nanti monggo Pak Kajur. Kalau penugasan dari kan bunyinya penugasan ya dari ketua jurusan. Oh, ketua jurusan. Ya. Atas penugasan ketua jurusan itu kan kemudian untuk beban tugaskan kan di-SK-kan oleh direktur. Oke. Berarti nanti kalau SK-nya itu pakai yang genap 2023-2024 dan ganjil 2024-2025 ngaten nggih? Nggih. 1 tahun ajaran. Oke, nggih siap matur nuwun. Oke, satu lagi mungkin yang data pribadinya ini pengalaman saya saja nggih. Kalau data pribadinya itu tadi kayak Bu Sri Sundari masih lektor kepala atau Prof Nanang tadi masih lektor kepala, mungkin dicek dulu di data pribadi, di data pegawai itu mungkin ada perbaharui data pegawai. Kemarin saya juga begitu, saya masih 3C terus saya klik perbarui data pegawai ternyata langsung berubah. Tapi kalau misalkan tidak berubah otomatis. Tapi kalau tidak berubah kayak punyanya Bu Linda ya mungkin harus ke Dikbud HR dan menunggu. Harus ke pegawaian. Kalau saya kemarin langsung saya klik perbaharui data pegawai ternyata langsung berubah ke 3D ngaten. Jadi tanpa harus dianu lagi, tanpa harus ke kepegawaian lagi gitu. Mungkin nanti Bu Sri boleh dicek dulu, tapi kalau memang tetap tidak bisa berarti harus ke kepegawaian. Mungkin begitu matur nuwun Mas Afif, Pak Kajur. Matur nuwun Bu Putri. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi ya, untuk bimbingan terkait pengisian SKP, apa mungkin masih ada yang ditanyakan? Mudah-mudahan segera dibuat rencana SKP-nya gitu. Oh iya. Ya benar-benar ternyata Bu Putri, makasih, ini setelah saya perbarui data pegawai langsung berubah jadi golongan 4A. Oh, iya. Kalau ada tombol sinkronisasi di data diri itu, nah itu data pegawai di atas data pegawai. Setelah itu nanti memang kalau sudah terupdate di sana maka otomatis di aplikasi SKP itu akan terupdate juga. Tapi kalau seandainya diklik belum terupdate maka di update dulu di Dikbud HR atau langsung ke kepegawaian untuk memvalidasi data terkini saat ini. Nah, khusus untuk yang punya Bu Sri, itu naik pangkatnya atau jabatannya itu di tahun 2024, nggih. Bu Sri. Sama Bu Sri, Mas. Kalau di tahun 2024 kayak punyanya Pak Kajur, maka nanti SKP-nya ada 2 kan Pak Kajur, sebagai lektor dan juga sebagai lektor kepala, yang jabatannya pada tahun 2024 itu ada perubahan. Kayaknya punya Prof Nanang, itu kan sebelumnya di lektor kepala, di tahun 2024, itu kan ada SK guru besar di 2024. Maka SKP-nya ada 2 itu nanti, Pak. Tapi insya Allah ketika seperti itu, saya siap untuk dihubungi untuk masalah teknisnya, bagaimana mengisi SKP-nya ada 2 nanti di situ, untuk pengisian SKP-nya itu. Soalnya pasti akan ada 2 nanti, ada 2 pekerjaan, 2 SKP. Kayak punyanya Pak Kajur itu, Pak. Kemarin yang lektor sama lektor kepala itu kan ada 2 SKP yang harus dibuat. Iya Mas, makasih diingatkan. Jadi Bapak Ibu yang dalam 1 tahun ini, tahun 2024 ada perubahan kenaikan
jabatan ya, mungkin SKP-nya ada 2. Jadi saya itu 1 Januari sampai November itu masih lektor. Kemudian Desember saya itu lektor kepala. Jadi ada 2 SKP. Januari sampai November sebagai lektor, dan bulan Desember sebagai lektor kepala. Jadi ada 2 SKP yang kami inputkan. Jadi mungkin Bapak Ibu dosen kalian yang ada kasus seperti itu, nanti bisa hubungi Mas Afif ya, terkait pembuatan SKP yang 2 itu, ya segera didaftarkan untuk penperiodeannya terkait SK perubahan kenaikan jabatannya. Mungkin Prof. Nanang ada yang disampaikan, Prof? Cukup banyak masalah, masih nanti gampang sudah. Nanti bisa hubungi saya ataupun Mas Afif langsung. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau kiranya sudah cukup, mungkin bisa kami akhiri kegiatan dengan teknis pengujian SKP ini. Untuk Bu Putih sama Bu Okta mungkin bisa adu dulu ya. Kalau sekarang tuh Mas. Iya Pak, sekarang Pak, supaya enak nanti langsung buatan malam-malam Pak, yang sama admin tech nanti Pak. Monggo pada Bapak Ibu sekalian, kalau ada kesibukan yang lain bisa untuk live room, dan untuk khususan Bu Okta dan Bu Putri jangan meninggalkan dulu ya. Baik, untuk sore hari ini, kegiatan hari ini kami akhiri. Saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live nggih Bapak. Matur sembah nuwun. Matur nuwun. Sami-sami Bu. Ya. Mbak Sekar tanya itu. Iya Bapak, itu remisinya setelah dites atau langsung Pak? Mbak Sekar itu apa? PDKK? PDKK Pak, yang kemarin Pak di Sidoarjo kalau tidak salah nih, Bu Sekar nih. Iya. Emang mungkin bisa pakai Excel belum mau gitu ya? Sudah bisa login Pak untuk. Gigi segera diisi Bu Sekar. Untuk yang Bu Sekar